Mau diawali sama Pak dulu atau langsung sama saya aja ini? Langsung aja. Langsung saja. Baik, tadi karena sudah dipersilahkan ya. Barangkali Pak Kosma mau membuka dulu. Kalau enggak, langsung saya saja mengisi. Pak Kosma, Pak Jeffrey, Oh, Bu, langsung Bu. langsung saja. Baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai pertemuan pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini sepertinya semuanya semangat karena sudah menjelang akhir tahun dan sepertinya sejak Presiden baru juga saya baru bisa menyapa hari ini ya untuk secara sinkronusnya. Selamat atas Presiden barunya dan juga ini apa nih? Gubernur barunya ada yang punya gubernur baru atau wali kota atau Ada Bu. bupati baru. Baru, Bu. Nah, selamat Ada. nih Masih Bapak yang Ibu. lama Bu. Ada, Bu. Golput saya, Bu. Golput. Oh gitu, golput. Jadi hampir semuanya Jawa Timur masih yang lama. sedang merayakan ya, merayakan dengan era baru dari kepemimpinan presiden baru, bupati dan juga wali kota baru, gubernur baru, dan semoga memberikan harapan lebih baik lagi gitu kan untuk kedepannya, terutama untuk ke depan mahasiswa-mahasiswi PJJ tentunya ya. Baik, ini mohon maaf Bapak Ibu, saya sambil ngasuh dua anak. Oh sudah habis. Oh iya. Nggak apa-apa. Salah Dua ngasih. anak kurang. Oke, baik Bapak Ibu untuk kesempatan hari ini, Alhamdulillah kita sudah melewati beberapa tema ya sebenarnya meskipun secara asinkronus, tapi semoga capaian pembelajarannya sudah tercapai. Saya mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Jadi kita sudah melewati beberapa ini ya, beberapa tema yang insya Allah semua sudah sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan di awal. Dan untuk kesempatan pada pagi hari ini kita akan mengupas satu tema lagi sebelum nantinya kita akan diskusi untuk bagaimana pelaksanaan luasnya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin screen share ya untuk materi yang sudah saya siapkan dalam PPT. Ini adalah materi terakhir kita, yaitu keterampilan menguasai atau memahami dan mengaplikasikan keterampilan evaluasi ya. Karena dalam apa ya, proses pembelajaran itu sejatinya diawali dengan penyampaian materi dan evaluasi ini menjadi salah satu dari bagian proses pembelajaran tersebut. Di sini ada beberapa slide yang sudah saya sajikan, diantaranya diawali dengan modul ajar kurikulum merdeka. Kenapa saya mengawalinya dengan modul ajar kurikulum merdeka? Karena pada tahun kemarin ya, tahun-tahun sebelumnya, sebelum nantinya Pak Menteri baru itu melaunching satu kurikulum terbaru, yang katanya nanti semuanya adalah berbasis joy-joy ya. Jadi ada yang mengatakan nanti kurikulum yang nantinya adalah kurikulum full-full. Karena nanti ada meaningful, joyful, happyful gitu kan. Semuanya berbasis full-full katanya gitu. Jadi nanti itu kita tunggu seperti apa regulasinya. Nah, namun dalam proses apa yang kita pelajari selama satu semester ini, kita mengacunya pada kurikulum merdeka. Jadi masih mengacu pada kurikulum merdeka yang mana itu diprogramkan oleh menteri sebelumnya. Nah, kurikulum Merdeka sendiri itu memiliki istilah yang namanya modul ajar. Modul ajar itu kalau dulu istilahnya mungkin RPP ya, dan barangkali ini bukan hal baru buat Bapak Ibu semuanya. Jadi saya hanya menyampaikan secara singkat. Nah, modul ajar ini adalah sebuah perangkat pembelajaran yang dirancang secara lengkap dan sistematis untuk menjadi panduan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kegiatan pembelajaran dan dia sifatnya rincian. Kalau dalam skrip sebuah film barangkali
Bapak Ibu ada yang pernah membuat sebuah film. Nah, ini adalah skenarionya. Jadi dari sutradara diberikan skrip gitu kan. Kalau harus batuk ya harus atau harus ketawa atau nangis. Nah, itu semuanya rinci. Itu harusnya dimunculkan dalam modul ajar kalau yang dulunya istilahnya dengan RPP atau rencana perangkat pembelajaran. Nah, ini seyogyanya semua guru sebelum masuk ke kelas, nah ini karena MK kita adalah micro teaching, harus sudah menyusun modul ajar ini. Barangkali Bapak Ibu udah mengambil MK-nya belum? Perencanaan pembelajaran. Sudah pernah? Sudah pernah atau lupa? Ya. Perencanaan pembelajaran udah kan ya? Udah diambil ya? Ya, Bu. Oh sudah. Jadi secara nggak langsung adalah itu Ini. ya, implementasi dari perencanaan pembelajaran atau hasil RPP yang sudah Bapak Ibu buat itu dipraktikkan dalam micro teaching. Nah, kemarin kita kupas satu-satu dari keterampilan membuka kelas, keterampilan menghidupkan suasana diskusi, keterampilan. Ah, tuh. Nah, itu semuanya keterampilan-keterampilan yang kita kupas selama di micro teaching itu sejatinya itu adalah bagian dari formulasi dalam mengimplementasikan perencanaan atau RPP yang istilahnya dalam kurikulum Merdeka disebut dengan modul ajar yang kemudian dipraktikkan dalam proses pembelajaran. Nah, apa saja sih sebenarnya yang seharusnya ada atau yang harus muncul dalam komponen modul ajar itu sendiri? Jadi ada identitas yang pasti. Ini Bapak Ibu sebenarnya udah sangat terbiasa, sudah sering membuat juga identitas capaian pembelajaran. Nah, CP, CP dalam modul apa ini? CP dalam modul ajar ini dia eh, berbeda ya. Ada ininya. Bapak Ibu sudah mempelajari itu. Kalau belum nanti saya share materi apa ini CP terbarunya. CP khusus PAI. Yang kemudian di situ pembagian apa ini perumusan capaian pembelajarannya itu harus berbasis dengan pembagian dari fase-fasenya. Jadi ada fase A sampai fase E, ya kan? Ada fase A itu untuk kelas 1 sampai kelas 3. SD kalau madrasah berarti sama menyesuaikan juga. Nah, itu ada CP-CP-nya khusus itu. Nah, nanti guru ketika menyusun sebuah capaian pembelajaran harusnya juga menyesuaikan dengan CP-CP yang sudah dirumuskan tersebut. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran. Nah, dari CP kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, alurnya seperti apa, urutan tahapan-tahapannya itu juga disusun dalam modul ajar. Kemudian ada panduan juga dirincikan dengan kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pembuka, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Nah, itu masuk ke dalam proses kegiatan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran, kemudian ada penilaian. Nah, penilaiannya seperti apa? Nah, ini yang akan kita kupas nanti. Nah, media pembelajaran barangkali Bapak Ibu sudah dibelajari ya, apalagi di PJJ ini sudah sangat digitalisasinya sudah sangat diterapkan ya, diimplementasikan bahkan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menghasilkan buku teks, video, konten video, sumber belajar, alat peraga mungkin kurang paham. Apakah pernah diminta untuk membuat alat peraga atau yang disebut dengan APE? Itu biasanya ada alat permainan edukatif atau alat peraga yang memungkinkan membantu guru dalam memahamkan siswa terhadap materi yang disampaikan. Itu namanya media. Kalau nggak salah ada MK pengembangan media juga. Atau nggak ada nggak? Ada, Ke Bu. desain, iya desain. Ada. Ada, Ada. Bu. Nah, itu dia di situ ya. Nah, kemudian setelah semua kegiatan ini berjalan, diakhiri dengan refleksi. Refleksi ini adalah bentuk evaluasi juga sebenarnya. Makanya ini hari ini kita akan mengupas tentang penilaian atau evaluasi yang kemudian menjadi bagian dari komponen utama dari modul ajar tersebut. Nah, evaluasi sendiri. Oke, untuk contoh implementasi modul ajar nanti bisa kita sama-sama lihat ya jika waktunya memungkinkan. Tapi jika tidak, Bapak Ibu bisa menonton videonya sendiri. Contoh-contoh implementasi praktik pembelajaran yang harusnya nanti untuk UAS ini Bapak Ibu juga bisa menghasilkan praktik pembelajaran yang seperti ini gitu. Karena memang ini udah MK Micro Teaching itu intinya kan Bapak Ibu praktik ngajar sebenarnya seperti itu. Nah, nanti di video dibuat seperti yang saya contohkan di sini nih. Contoh implementasi modul ajar dalam praktik
kembali ya, implementasi modul ajar iya dalam praktik pembelajaran. Jadi dipraktikkan intinya modulnya. Jadi nanti ya insya Allah ini bisa menjadi referensi jika Bapak Ibu ada perlu referensi lain, insya Allah di YouTube banyak sekali. Dan ini sengaja memang saya ambilkan dari praktikan peserta PPG Daljab karena sebenarnya orientasi dari Bapak Ibu setelah nanti sertifikat apa ini ijazah SPD diperoleh nanti kan kelanjutannya adalah Bapak Ibu bisa mengikuti PPG kemudian bisa memperoleh sertifikasi. Nah, ini adalah salah satu contoh praktikan yang kemarin sempat kita bimbing, sudah kita bimbing gitu ya. Selama apa? Selama satu satu batch itu sekitar antara 3 bulan sampai 4 bulan melaksanakan PPG Daljab dan sudah lulus. Nah, ini bisa menjadi contoh referensi dan yang digunakan di sini adalah pendekatannya model PBL. Nanti modul ajarnya juga saya share kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan tadi ya, kembali ke sini tentang asesmen atau evaluasi itu dibedakan menjadi dua jadi Bapak Ibu. Sebenarnya inti dari asesmen atau evaluasi itu dibedakannya ada dua, formatif dan sumatif. Barangkali Bapak Ibu ada yang tahu perbedaan formatif dan sumatif? Ada yang Format eh, sebelum Penilaian dilaksanakan akhir. pembelajaran, Bu. sebelum Men- dilaksanakan pembelajaran? Oke, kalau sumatif, Sumatif evaluasi setelah pembelajaran. oh setelah selesai pembelajaran. Oke, selain Pak Zainal Mustafa ada yang menjawab? Formatif itu penilaian harian. Oke, bahasa lainnya formatif itu penilaian harian. Kalau sumatif? Formatif itu penilaian akhir bab atau penilaian akhir tengah semester ataupun akhir semester. Oke, jadi tidak ada yang salah ya mengistilahkannya aja. Nah, cuman betul tadi yang disampaikan sama Pak Zainal Mustafa dan Pak Said Subulus Salam. Jadi Bapak Ibu harus familiar nih, harus sudah terbiasa dengar dengar dengan istilah asesmen formatif dan sumatif. Jadi formatif itu adalah digunakan untuk umpan balik pembelajaran. Jadi kalau di dalam modul ajar, justru yang tadi disampaikan oleh Pak Zainal Mustafa, ketika itu pertanyaan disampaikan di awal sebelum melaksanakan pembelajaran, di dalam modul ajar kurikulum Merdeka itu disebut dengan diagnosa. Itu namanya asesmen awal. Nah, itu belum bisa dikatakan sebagai asesmen. Boleh dikatakan asesmen, tapi itu bukan sebagai evaluasi ya. Tapi dia adalah sebagai asesmen awal untuk mendiagnosa sejauh mana kemampuan dari atau ilmu yang sudah diperoleh oleh bukan calon, oleh peserta didik kita terkait dengan materi yang akan disampaikan gitu. Jadi kayak dokter sedang mendiagnosa pasien nih, harusnya dikasih treatment obat apa nih satu satu pasien dan satu pasien yang lainnya itu kan dibedakan. Nah, makanya di dalam modul ajar kurikulum Merdeka ada yang istilahnya pembelajaran diferensiasi atau mentreatment memperlakukan siswa berdasarkan dengan kompetensi masing-masing siswa berdasarkan dengan perbedaan gaya belajar mereka gitu. Jadi yang pembelajar kinestetik disatukan dengan yang kinestetik. Kinestetik itu yang lebih suka praktik ya. Kemudian yang apa ini afektif yang suka yang bukan kinestetik ada tiga apa ini pendekatan ya kinestetik, visual, kemudian auditori ya. Jadi ada tiga, auditori, kinestetik, dan visual. Itu karakteristik pembelajar atau peserta didik kita itu adalah tiga. Jadi apakah mereka itu tergolong peserta didik yang kinestetik, suka praktek gitu. Nah kalau suka praktek berarti dikumpulin. Biasanya mereka anak-anak yang aktif di kelas, nggak bisa diem. Kemudian yang visual berarti mereka lebih cepat memahami materi ketika dipertontonkan sesuatu gitu atau dalam materinya itu disajikan dalam bentuk gambar atau poster atau bahkan berupa sajian tontonan ya seperti bahan ajar konten gitu, video dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang auditori berarti mereka yang suka mendengarkan ceramah, mauidhah hasanah itu mereka adalah golongan peserta didik yang termasuk pembelajar auditori. Jadi kalau dalam pembelajaran kurikulum Merdeka seharusnya
Antara satu peserta didik dan peserta didik yang lainnya itu tidak boleh disamakan treatmentnya. Jadi harus berdasarkan dengan tadi dikelompokkan dalam karakteristik masing-masing gitu. Nah, nanti guru harus menyiapkan model metode pembelajaran yang dibedakan antara satu dan yang lainnya. Nah, ini untuk kurikulum merdeka. Nah, ini tinjauannya nanti barangkali kemudian akan disempurnakan oleh Bapak Menteri baru kita yang kemudian nanti dimunculkan istilahnya kurikulum full itu karena itu sebenarnya ingin memperdalam tadi. Tapi secara konsep kalau di Guru Merdeka itu anak didik kita itu sebenarnya mereka punya karakteristik yang berbeda-beda, namun selama ini digeneralisasikan gitu. Jadi seolah-olah guru menyamakan nih, emang menyamakan gitu karena pengen memudahkan karena dengan satu metode. Padahal dia anaknya nggak suka nih sebenarnya saya itu kalau dengerin gitu, makanya dia usil di kelas. Nah, anak yang nggak suka praktek, mereka yang lebih suka dengerin aja atau nonton video itu biasanya ketika diminta praktek dia akan cenderung nilainya kecil atau kemampuannya dalam prakteknya dia malu-malu dan lain sebagainya. Mungkin dia introvert dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan oleh seorang guru. Nah, dalam modul ajar, asesmen awal itu ketika mendalami apakah anak ini itu sudah punya background keilmuan dari materi yang akan kita sampaikan, apakah dia pembelajaran kinestetik atau auditori atau visual, itu disebutnya dengan asesmen awal. Nah, asesmen formatif ini itu adalah yang disampaikan oleh Pak Said Subullah Salam, itu adalah tes yang digunakan oleh guru saat proses pembelajaran, betul. Kemudian kalau asesmen sumatif itu adalah ketika mengasesmen hasil. Dalam modul ajar berarti ketika satu CP sudah tercapai. Kalau satu CP sudah tercapai, kemudian dilaksanakan tes, itu atau satu istilahnya tadi Pak Mustafa bilang satu bab ya. Nah, itu bisa disebut dengan asesmen sumatif. Kalau di kita mungkin digeneralisasikan jadi tes UTS, UAS ya. Masih ada kalau untuk Bapak Ibu istilahnya seperti itu. Padahal harusnya sih berdasarkan CP. Tapi di kurikulum kampus pun kebanyakan dosen juga menggunakannya dengan UTS UAS itu masih nggak mau dihilangkan. Padahal sudah nggak perlu itu sebenarnya. Ketika Bapak Ibu sudah ada tes-tes CP berdasarkan CP yang sudah tercantum dalam RPS gitu kan. Kalau satu CP ini udah diujikan dengan tugas atau format, karena format tes sendiri kan masing-masing berbeda-beda. Ada yang format tugasnya dengan yang diuji kognitifnya, ada yang diujinya atau itu adalah bagian afeksinya, atau yang diuji itu adalah psikomotornya, maka dia treatment evaluasinya juga kan berbeda-beda. Namun secara keseluruhan, asesmen sumatif ini dan formatif insya Allah bisa dipahami ya. Intinya kalau formatif itu adalah di proses pembelajaran, kalau sumatif itu adalah di akhir. Dia ingin apa ini menilai bagaimana hasil dari proses pembelajaran itu. Nah, biasanya kalau asesmen sumatif ini kalau di sekolah jadinya hasilnya rapot itu. Rapot UTS atau UAS ya, masih istilahnya UTS dan UAS ya. Kalau di SAS, Bu. oh ya Pas, itu. Nah, pas. pas itu kalau di sekolah. Kalau di kampus sama si UTS UAS. Padahal sebenarnya itu nggak perlu diadakan nggak apa-apa selama guru itu sudah memastikan mereka sudah melaksanakan asesmen untuk setiap CP, untuk setiap capaian pembelajarannya. Karena setiap modul ajar atau RPS itu pasti akan ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajarannya udah tercapai belum nih? Saya udah mengasesmen anak ini mencapai target ini di bagian mananya. Nah, itu sebenarnya boleh tidak dilaksanakan UTS UAS gitu. Makanya nanti untuk nilai MK ini juga sebenarnya saya pengennya seperti itu. Jadi dari proses tugas-tugas yang kemarin itu udah bisa menggantikan nilai UAS secara keseluruhan gitu. Tapi ternyata di format portalnya nggak bisa diotak-atik Bapak Ibu. Jadi nanti mau nggak mau ada nilai UTS dan juga nilai UAS yang itu harus di prosentasenya harus lebih besar. Jadi kadang sistem kita terbentur sama sistem ya Bapak Ibu ya. Nah, ini insya Allah sudah bisa dipahami. Lanjut ke sini. Nah, ini istilahnya kalau dalam modul ajar itu atau kurikulum merdeka disebutnya dengan KKTP. Jadi KKTP itu adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini difungsikan untuk tadi
menguji seberapa paham anak gitu kan, kemampuannya sudah sampai mana, kompetensinya seperti apa gitu. Nah, dalam menyusun KKTP ini tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan nilai dengan rentang angka pun kita nggak boleh tuh nilainya langsung 75. Nominal artinya mutlak itu kayak misalnya antara satu kemampuan dan kemampuan lainnya itu di direntangkan dengan 5 poin gitu. Misalnya kalau dianya baik 80, kalau nggak, kalau baik banget atau baik sekali 85. Kemudian baik sekali berarti apa lagi? Setelah baik, baik sekali, istimewa barangkali ya 90 ke atas. Nah, itu kan berarti ada Sangat rentang. baik. Iya, ada rentang penilaiannya itu mutlak gitu. Antara poin satu dan poin duanya itu rentang 5. Nah, di dalam sistem penilaian yang seperti itu sebenarnya kurang bagus gitu. Jadi sebaiknya tetap harus dihitung tuh. Misalnya 81 ya harus 81, 82. 83 angka itu tetap, atau 82,5, 81 memang harus ada perumusannya. Nah, kalau mutlak itu artinya 75 rentang 5 jadi 80, 80 jadi 85, kemudian 90, 95 baru 100. Nah, itu artinya adalah kriteria yang memutlakkan nilai gitu. Jadi harus didesain sedemikian rupa sehingga indikator penilaiannya itu perhitungannya memang adil untuk si peserta didik. Nah, ini tidak mudah ya Bapak Ibu. Bahkan kadang kita sendiri juga agak ini sih kita bermadhabnya ya siru wala tu'asiru ya Bapak Ibu. Nah, ini cuma di satu sisi di kita sebagai apa ini? Sebagai murid kadang ketika dia dinilai yang sebenarnya dia belum mampu mencapai nilai itu, tapi ternyata dikasih nilai itu, sisi positifnya anak itu menjadi berusaha untuk menjadi lebih baik karena dia dikasih istilahnya seperti dikasih kepercayaan gitu kan sama gurunya. Kamu udah saya kasih nilai 90, jadi kamu harus memantaskan diri nih untuk untuk menyesuaikan dengan nilai kamu kan seperti itu. Itu kalau apanya ini sisi lain atau mungkin hikmah di balik guru itu memberikan nilai banyak atau poin besar ketika menilai siswa gitu. Nah, dan namun sebaliknya kalau misalnya si anak itu kemudian abai gitu kan, dia dikasih kebaikan sama gurunya, tapi ternyata dia tidak memantaskan diri dengan nilai yang diberikan. Nah, itu biasanya ya dianya akan dapat ini ya sendiri gitu apa konsekuensi di lapangan nantinya akan berbeda gitu. Itu ibaratnya adalah seperti itu dan di madhab PJJ insya Allah semua dosen mengedepankan ya siru wala tu'asiru ya Bapak Ibu. Nggak sedetil penilaian harus sampai dihitung satu dua dan sebagainya. Itu sebenarnya secara karena madhab asesmen itu adalah harus adil. Adil dalam hal ini adalah nggak boleh menyamaratakan nilai gitu. Dalam asesmen atau evaluasi itu sebenarnya harusnya seperti itu gitu. Bahkan ada sebuah apa ini agak ada dium atau sebuah quote ya istilahnya. Diibaratkan ketika seorang guru, nah nanti barangkali buat buat bahan diskusi juga. Kalau seorang dokter mau praktek menilai pasiennya, itu yang jadi korban hanya si pasien satu. Tapi kalau guru mau praktek ngasih nilai ke anak didiknya, nah itu bisa mengakibatkan atau berdampaknya itu lebih dari satu, bahkan lebih banyak. Kenapa? Karena dia nanti menjadi calon guru atau si pendidik tadi bisa menyebarkan ilmu ke yang lainnya dan lain sebagainya. Nah, itu ini menjadi sebuah apa ini sebuah perenungan juga ya. Bagaimana kita harusnya menilai seorang peserta didik itu dengan ya yang harusnya buat dia nilainya segitu ya segitu gitu. Tapi kadang kitanya ya itu sih mengedepankan tadi ya sir wala tu'asir. Nah, itu secara madhab asesmen itu satu hal yang dalam penjaminan mutu itu barangkali satu hal yang berbeda gitu. Tapi ya itu hikmahnya tadi si anak menjadi lebih termotivasi. Oh iya, nanti sama Mbak ya. Ditunggu dulu ya.
Oke, baik nanti barangkali buat bahan diskusi ya sambil saya jeda ini karena ada anak mau minta tolong sesuatu. Nah ini untuk yang bentar ya Dek. Kemudian yang kriteria yang digunakan untuk penilaian itu dapat dikembangkan menjadi deskripsi, kriteria rubrik atau interval nilai itu yang dimaksud adalah ini. Nah yang berupa deskripsi atau rubrik itu barangkali Bapak Ibu sudah sering membuat juga ya penilaian evaluasi yang menggunakan deskripsi atau rubrik. Kalau belum nanti saya contohkan di situ dalam nilai ya. Tapi sebenarnya deskripsi kriteria, rubrik dan lain sebagainya itu biasanya deskripsi kriteria dan rubrik ini kalau di guru TK ini biasanya malah jelas banget ini deskripsi kriteria, rubrik karena mereka belum ada tes yang sifatnya kognitif. Coba dilihat di depan. Coba lihat ke depan. Itu. Jadi deskripsi ini biasanya di rapot-rapot ini sudah dimunculkan ya. Anak sudah mampu menghafal tapi level hafalannya baru sekian dari harus dimunculkan. Nah, itu masuk dalam deskripsi kriteria. Nah, namun dalam modul ajar seperti apa tampilannya? Itu biasanya nanti akan dimunculkan tuh. Dia termasuk kriteria sangat baik ketika apa? Dia misalnya Pak tadi Pak siapa? Pak Zainal Mustafa sedang menilai praktik sholat anak misalnya. Kalau dinilainya dengan deskripsi kriteria, berarti Bapak sudah mempunyai kriteria yang baik, baik sekali atau kurang gitu kan, atau sedang atau sangat kurang gitu kan. Nah, nanti di bawah pernyataan baik sekali, baik eh, cukup, kurang, sangat kurang itu nanti dideskripsikan lebih rinci itu. Jadi Pakai dokumen apa yang checklist itu Bu iya, ya. betul, betul. Dalam dokumennya adalah checklist. Itu adalah deskripsi kriteria. Atau berupa rubrik. Rubrik itu juga hampir mirip sih dengan kriteria, cuman dia biasanya dengan pernyataan-pernyataan. Rubrik itu biasanya atau malah saya kebalik nih. Rubrik itu adalah misalnya nih, Bapak Ibu ingin menilai seberapa besar sih atau penanaman sikap jujur anak ketika kita sedang mengajarkan nilai kedisiplinan untuk materi-materi yang sifatnya afektif, penanaman sikap nilai apa-apa. Itu biasanya kita menggunakan rubrik. Jadi misalnya gini, saya merasa bersalah ketika saya berkata tidak jujur gitu. Saya merasa percaya diri ketika saya merasa jujur. Itu adalah rubrik-rubrik yang kemudian sama itu juga di checklist ke siswanya. Nah, ini bisa juga siswa yang menceklis atau menjadi bahan observasi atau pengamatan guru saat menilai siswanya. Jadi rubrik ini menjadi panduan saat Bapak Ibu misalnya mengobservasi siswa gitu. Seberapa tinggi sih kedisiplinan anak ini atau kejujurannya dia gitu. Nanti dari rubrik itu Bapak Ibu dijadikan panduan dalam observasi peserta didik Bapak Ibu semuanya. Jadi sama semuanya juga menggunakan checklist. Tapi dalam checklist itu biasanya ada rentang angka juga. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah biasa penelitian kuantitatif tuh biasanya kan ada rentang nih. Misalnya dia masih tetap sama ada rubrik, ada deskripsi kriteria juga. Jadi dia dinilai 4 ketika apa, dinilainya 3 ketika apa, seperti itu. Nah, namun nanti di total jumlah keseluruhan berapa dibagi kemudian baru muncul nilai. Makanya ketika kita menilai secara mutlak langsung dinilai 75, dinilai 80 berarti kita belum belum menilai secara komprehensif istilahnya seperti itu. Baik, udah selesai ya. Maka Pak Posma dibantu barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada diskusi nanti bisa saling menanggapi. Saya izin sebentar, izin sebentar. Oh iya sayang apa? Oke, monggo teman-teman yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita, Bukannya apalagi Pak yang suka apa itu memberi. Pak Zainal mau tanya ini Bu dosen anaknya sudah berapa itu? Kalau di ini Anaknya masih dua Pak tadi katanya. Bu dosen terakhir ini karena huruf awalnya Z.
Tanya dosen, Pak Jenal udah tanya dong, Pak. Oke, monggo, monggo. Jangan tanya Livin loh ya. Pak, Belum ada. ikutin. Nanti kita bahas bersama-sama. Nunggu Bu dosen atau langsung tanya ini? Tanya dicatat Pak Jenal. Oke. Izin tanya, kan tadi Bu dosen menjelaskan tentang pendekatan siswa ya, ada kinestetik, auditory, sama visual. Secara konsep mungkin kita bisa memahami. Tapi kadang di prakteknya kita itu, misalkan kita ada 20 atau 30 anak satu kelas, itu secara teknis baginya bagaimana? Apakah tiap materi itu kita bagi 10 orang dengan tipe pendekatan beda? Itu sih intinya, secara teknisnya aja, secara teknis kita belajar diferensial itu seperti apa. Jadi ya, Pak Senal, makasih ya. Oke, pertanyaan dari Pak Fakihudin tadi terkait dengan teknis ya, teknis penilaian. Apa kekurang dengar saya tadi? Teknik pembagian untuk pembelajaran Teknis pelaksanaannya berarti. Nah, teknis pelaksanaan pembelajaran diferensial bagi kinestetik, terus visual, sama auditori. Apakah satu materi itu khusus kinestetik semua? Kan mungkin kita kan saat tiga pendekatan itu kita satu materi tepat bagaimana? Jadi sih Kak. Monggo teman-teman yang ingin menjawab, Pak siapa nih? Silakan angkat tangan yang mau menjawab. Pak Sayid, monggo Pak Sayid. Tanggapannya Pak Sayid atau Pak Gopur? Pak Yai, monggo Pak Yai. tampung pertanyaannya ya Pak. Nanti Bu dosen aja. Gitu aja kok repot. Ya ilmu kita itu ya harus dipraktekkan lah sesuai teori. Gitu aja kok repot. Jadi saya itu tanya biar nggak ngantuk terus. Ayo. Ini boleh menjawab ya? Monggo, monggo. Boleh, Bu dosen. boleh menjawab ya. Kalau boleh menjawab silakan Pak Yasin, mumpung Oke, diperbolehkan monggo, ini. monggo yang ingin Silakan menjawab. Pak Yasin. Bu dosen keluar ya? Oh enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangan serek, duh, lo mangan sik, duh. Lu ya ta. Luwe. Pertanyaannya Pak Fakih itu suruh cari di YouTube aja, ada banyak itu caranya. Yang paling gampang begitu aja. Kalau nggak ada yang mau jawab, silakan cari dewe, ngene ya. Di YouTube. Ya, benar. Jadi Apa gunanya semuanya GPT? itu ada di tutorial YouTube. Sebenarnya ya Umri tahu itu, cuma diam-diam baik dia. Seperti kata Bu dosen, asru wala tu asir. Karena, ya, betul. Karena di WA juga sudah dikasih tahu sama Bu siapa tadi? Tidak ya. Ada fitur baru. Nggak nanya, suruh nanya, mau nanya urip ning sawah terus.
Ya ditunggu aja dulu. Mungkin setelah ini Bu Desain akan kembali. Kalau Oke. Mas Zainal, moderator bisa bertanya. Dek, ono enggak saya kata jawab. Mangga, mangga Bapak. Apa tadi Ah, pertanyaannya? Kembali nih, sudah iya. kembali. Mohon maaf. Oke. Saya Ya, anaknya dua, Ono. Pak. Masih kecil. Oke. Niki yang mau bertanya, ditanya dulu, Bu. Ada enggak yang mau jawab? Kalau ada yang mau jawab, silakan tanya. Oh iya, pertanyaannya tadi apa ya? Coba diulangi jawabannya, nanti saya akan bertanya. Adakah Bapak Ibu yang sudah Monggo, melakukan monggo, evaluasi? Pak siapa tadi pertanyaannya kok ribet sih? Mhm. Pak siapa tadi? Pak Pak Fakih. Pak Yudin. Yudin. Oke, Pak Fakih, gimana Pak Fakih? Pak Yudin, monggo, Pak Fakih. Tuh, dedeknya juga ikut kuliah. Itu Dede yang perlu tes DNA itu, Bu. Halo, Bu, terdengar Bu. Iya. Jadi kita madhabnya Yasiru wala tu'asiru. Gimana Pak Fakih? Pak Fakih punya madhab lain nggak? Pak Menteri Agama kita yang baru juga sekarang alhamdulillah sudah mengedepankan tersebut. Jadi Ya, benar, Bu. beliau katanya tidak mau memperumit administratif. Jadi mau kenaikan pangkat, nggak usah harus mengisi ini. Terus termasuk yang pelaporan, Bapak Ibu sudah termasuk yang melaporkan tiap, apa istilahnya? Tiap itu apa? Tiap triwulan ya? Ada yang Kita triwulan, tiap kita bulan. mazhabnya ikhlas beramal, Bu. Ikhlas beramal. Itu kan SKP, Bu. administratif sekali gitu. Nah, itu memang Ya, eh, yuk. sebenarnya tetap dibutuhkan yang administratif seperti itu karena ketika untuk menjamin dalam masa penjaminan itu kan memang untuk kriteria itu memang harus rubriknya jelas. Nah, untuk menjamin kualitas mutu sesuatu sih, jadi harus ada pedoman-pedomannya jelas. Kalau yang kurang berarti nanti ditambah di bagian mananya gitu. Kalau tidak ada Izin, jelasnya ya nantinya kitanya juga yang akan kesulitan untuk bisa membandingkan antara eh, adanya peningkatan atau justru malah adanya kemunduran. Itu Bapak Ibu. izin presiden, mau tanya, mau tadi di jalan. Oh, iya. Materi sih tadi kan Bu, kita tabel evaluasi. Tapi di awal Ibu menjelaskan tentang pembelajaran diferensial ya. Ada tiga itu ada ya, ada administrasi, audit dan visual. Mungkin secara konsep Oh iya. kita paham untuk dan mungkin kita bisa memilah-milah mana yang kita kita evaluasi apa evaluasi itu banyak. Saya cuma pengen tanya teknisnya gitu Bu. Teknis kita misalkan dalam satu materi bab, misalkan kita di PAI ada materi wudhu gitu ya. Itu apakah yang inisiatif kita tumbuhan dari satu, kita mati di semua, ataukah dalam satu bab itu tiga-tiganya kita sampaikan, Bu? Itu ini aja teknis aja buat teknis kita mempelajari diferensi itu seperti apa, Bu? Pembagian dari Oke, DCS. ya. Baik, terima kasih, Bu. Mohon maaf saya offline. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat ini ya, futuristik gitu untuk dipraktikkan gitu. Jadi bertanya langsung mau dipraktikkan nih Pak Fakih. Jadi nanti diferensiasi itu bisa untuk simulasi, bukan simulasi ya, untuk treatmentnya, untuk apanya ini namanya, cara guru menyikapi perbedaan itu bisa diterapkan dibedakan di metodenya atau dibedakan dari capaiannya gitu Pak. Jadi bukan capaiannya, mohon maaf, TP-nya, tujuannya. Jadi coba saya tampilkan ini aja deh, modul ajar. Nah di sini. Ini adalah contoh modul ajar ya, Bapak Ibu. Ini modul ajar Pak Firman. Kebetulan alhamdulillah beliau sudah lulus kemarin. Nah, ini kenapa berbasis PBL? Karena memang di apa itu? Di kurikulum Merdeka kemarin itu pendekatan yang memang dianjurkan itu ada 3 ya sebenarnya. Berbasis PBL, Problem Based Learning. Kemudian satu lagi Project Based Learning. Dan satunya lagi adalah pembelajaran Discovery Learning.
Jadi kalau discovery learning itu berarti siswa mencari discover, jadi menemukan gitu ya, mengeksplorasi kemudian menemukan di ininya gitu, dia bisa menyimpulkan dari situ. Kalau PBL berarti berbasis masalah. Berbasis masalah itu berarti kita menyajikan masalah permasalahan, siswa diminta menyelesaikan, memberikan solusinya. Kalau PJBL, project based learning itu adalah siswa dikasih tugas berupa proyek. Jadi harus ada proyeknya nih. Nah, biasanya yang untuk discovery ini dia untuk pembelajar yang memang dia membutuhkan aktif sama proyek itu sama ya. Dia aktif, kemudian buat anak-anak yang kinestetik, kemudian anak-anak yang apa ini kinestetik juga bisa juga dengan project based learning. Itu pasti mereka akan menyukai itu gitu. Nah, kalau problem based learning ini biasanya ini dibutuhkan kekritisan siswa. Jadi anak-anak yang kognitifnya udah bagus gitu kan. eh, yang mereka udah punya pengetahuannya di asesmen awalnya, mereka misalnya secara wudhu mereka sudah menerapkan nih setiap hari udah. Misalnya nih, Bapak Ibu mendapati satu peserta didik misalnya dalam satu kelas itu ada yang merekanya sambil mondok, ada yang dia itu hanya berangkat pulang ke sekolah dari rumah gitu kan, atau mereka yang memang baru dapat materi wudhu itu gitu. Jadi kan berbeda nih pengetahuan awal siswanya. Buat yang merekanya sudah pernah mondok, boleh itu dijadikan atau merekanya ditreatment dengan project misalnya. Nah, kemudian yang baru baru banget mendengar berarti dia harus diajari nih, harus kita kita apa kita terapkan metode ceramah, dijelaskan dari A sampai B gitu kan, sampai Z dijelaskan apa itu wudhu dan lain sebagainya ke dia gitu, karena dia belum punya background sama sekali tentang materi wudhu. Nah, bagi yang dia apa pembelajaran yang masih apa tadi yang setengah-setengah ya. Nah, itu bisa juga diterapkan dengan metode yang lainnya. Jadi di sini bisa divariasikan atau diferensiasinya itu kita letakkan di metodologinya gitu. Nah, secara nggak langsung ketika metodologinya juga berbeda, biasanya nanti evaluasinya juga akan ikut gitu. Ketika kita mengevaluasi proyek sama mengevaluasi hasil analisa atau daya kritis siswa itu pasti akan berbeda. Kalau kritis itu lebih ke kognitif dia, pasti lebih cara berpikir, pemahaman gitu. Misalnya disajikan gini, anak yang biasanya udah paham wudhu, udah tahu jenis-jenis air misalnya kan, kita sajikan nih yang satu kelompok wudhu pakai air keran di masjid, tapi hanya satu ember misalnya. Terus yang satunya lagi, kelompok lainnya itu diajak wudhunya langsung ke sungai yang airnya mengalir deras gitu. Nah, nanti diminta nih membedakan gitu kan. Wudhunya yang lebih lebih sesuai dengan aturan sah dan syarat rukunnya yang mana nih? Apakah yang dengan hanya satu ember air di masjid atau yang dia pakai air keruh tapi dia airnya mengalir di sungai deras gitu. Nah, itu memunculkan kekritisan siswa bisa dari situ. Jadi bisa dari metodologinya dan juga saat mengevaluasi Bapak. Jadi untuk mendiferensiasi itu seperti itu. Jadi memang di sini guru dituntut untuk kreatif memvariasikan metode, memvariasikan apa ini tadi pendekatan evaluasinya gitu. Jadi ini adalah bagian dari komitmen seorang guru sehingga anak itu ke sekolah nggak ketika dia berangkat masuk ke kelas dia udah punya pengetahuan A keluar juga A lagi kan gitu. Yang tadinya dia mengasumsikan wudhu itu A sama gurunya malah justru atau sebaliknya gitu. Malah dianya apa ini kecewa karena yang diajar gurunya ternyata tidak sesuai sama yang di ininya dia gitu. Nah, itu adalah bagian dari tadi istilahnya memberikan inilah sesuai kapasitas mereka seperti itu. Dan memang butuh effort ekstra sih sebenarnya dan ini memang harus dimulai. Kalau tidak dimulai ya nanti siswa itu cenderung kadang yang seaslinya dia udah pinter di kelas jadi malah nggak dapat apa-apa misalnya dan atau sebaliknya seperti itu. Nah, ini makanya diistilahkannya oleh Pak Menteri dulu itu pembelajaran yang merdeka itu maksudnya memerdekakan mereka dari yang sebenarnya sudah tahu kan gitu. Tapi ternyata selama ini disamakan. Nah, ini adalah contohnya ya, contoh ini identitas tuh yang dimaksud dengan di tes tadi.
modul kurikulum Merdeka. Di sini ada identitas ya, jelas dari mana gitu. Kemudian ini ada, nah nih, alokasi waktu harus jelas, misalnya tiga jamnya itu JP ya, jam pelajaran, bukan 1 jam 60 menit, bukan. Jadi ini berdasarkan jam pelajaran, misalnya 3 JP istilahnya. 1 JP-nya 35 menit. Atau kalau di sekolah itu biasanya berapa ya? 35 menit ya? Kalau di kampus itu 55. Biasanya ada ini juga sih, ada aturan berapa menit-menitnya itu. Nah, ini istilah fase dan kelas C ini itu adalah karena dia adalah siswa negeri kelas 4. Makanya dia masuknya kelas antara kelas 4 sampai kelas 6. Dia masuknya level kelas C. Nah, fasenya fase C, kelasnya kelas 5. Nah, ini karena fase C itu adalah untuk kelas rentang 4 siswa dasar 4 sampai 6 itu masuknya fase C kalau dalam istilah. Kalau di RPP dulu apa ya istilahnya? Di kurim di Ya, kurtilas, nggak ada kalau ya Ya, istilah. nggak ada fase Bu, kalau yang ke-13. Dulu ada fase-fase ya, ya betul. Nah, ini juga istilah elemen ini hanya ada di modul kurikulum Merdeka ini, masalah elemen nih. Elemen akhlak, elemen. Jadi dia ada elemen 1, 2, 3. Oh, dimensi, mohon maaf, itu ada dimensi 1, dimensi 2 untuk profil Pancasilanya dan sebagainya. Kemudian ini elemen, istilahnya adalah elemen ya, ada akhlak, kemudian ada SKI, ada apa itu? Akidah, ada apa lagi fikih ya, Al-Quran hadis itu tetap muncul, itu istilahnya adalah elemen. Nah, kemudian tahun ajar, nama penyusun jelas ya. Nah, ini kompetensi awal ini diperoleh dari hasil asesmen awal tadi. Nah, ini dalam asesmen awal itu harus di ini kan secara detail Bapak Ibu satu-satu. Nah, kan dalam asesmennya ke observasinya sampai ke orang tuanya juga kalau perlu gitu. Apakah dia siswa itu berangkat dari background orang tua yang misalnya putra kiai gitu, pasti akan berbeda kan sama yang dianya anak dari pedagang misalnya yang lagi viral ya, pedagang es teh misalnya. Ya gitu. Nah, ini kan pasti akan Bina ada. saya Bu, biar viral. Atau misalnya backgroundnya dari anak yang memang dapat perhatian dari kedua orang tuanya sama yang tidak diperhatikan sama kedua orang tuanya. Nah, secara perekonomian, apakah dia apa ini sekolah itu memang difasilitasi dengan fasilitas penuh dan yang enggak itu kan pasti akan berbeda itu. Secara kompetensi awal itu bahkan secara asesmen awal itu dilihat dari sana juga seperti itu. Nah, ini nanti kemudian disebutkan nih, oh siswa kemampuan awalnya seperti ini. Siswa berasal dari daerah-daerah yang beragam. Siswa hanya kelas ini terdiri dari satu suku misalnya. Oh, bukan berbeda dari beberapa suku misalnya. Atau dia berbeda agama misalnya. Nah, ini kan harus diketahui guru. Idealnya kan guru masuk kelas itu harus tahu ini background siswa. Termasuk kesiapan belajarnya juga gitu. Nah, kemudian di sini ada profil. Ini adalah ini ya titipan, istilahnya bukan titipan nih, amanat yang kemudian kalau di RPP yang nggak ada di modul ajar ada itu adalah ini. Karena ini adalah bagian dari program Menteri Agama, di mana untuk bisa menginsertkan, mengintegrasikan atau memasukkan nilai-nilai moderasi beragama dalam modul ajar untuk membentuk siswa-siswa yang moderat sejak usia pendidikan dasar itu dimunculkannya di sini, Bapak Ibu. Jadi ada istilah profil pelajar Pancasila sama istilah profil pelajar rahmatan lil alamin. Silakan Bapak Ibu bisa eksplorasi lagi nih. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Salah satunya dimensi ketuhanan, ketakwaan itu ya. Kemudian bergotong royong, nilai-nilai eh, nasionalisme, kejuangan itu, menghargai sejarah dan lain sebagainya itu ada 6. Nah, kemudian yang profil pelajar rahmatan lil alaminnya sendiri itu ada 10. Jadi ada yang ta'adub, berkeadaban, tawazun, kemudian musyawarah atau syuro, kemudian ada apa lagi? Adil,
kemudian ada berkebangsaan, berkebinekaan global dan lain sebagainya itu masuk ke dalam profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin di sini. Nah, ini harus muncul nih, minimal harus ada dua nilai yang bisa yang harus diangkat oleh guru itu ketika dia merumuskan tujuan pembelajaran nanti itu harus diinternalisasikan dalam atau diinsertkan lah bahasanya dalam modul ajarnya. Insya Allah Bapak Ibu nanti akan mempelajari ini lebih 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 detail lagi. Nah, ini di sini karena tadi rumus apa ini? Contohnya adalah tentang apa sih tema tadi? Tentang modul ajar tentang apa tadi nih? Keanekaragaman ya kalau nggak salah. Nah, makanya dia memasukkan di sini ada toleransi, berkewarganegaraan, dinamis dan inovatif. Ini bagian dari nilai-nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, kemudian untuk profil pelajar Pancasilanya ada ini beriman dan bertakwa, bergotong royong, berkependidikan global, bernalar kritis dan seterusnya. Ini minimal ada dua di setiap nilai ini. Nah, nanti Bapak Ibu barangkali ikut PPG insya Allah. Kemudian sarana prasarana, oke, target siswa ini ya. Nah, nih, siswa kelas 5 yang berusia sekitar 10 sampai 11 tahun dengan latar belakang yang beragam. Jadi bukan berlatar belakang satu gitu. Kalau berlatar belakang satu itu misalnya ya tadi alumni pondok pesantren semuanya memang yang masuk situ adalah dari pesantren ini gitu. Jadi dia backgroundnya kan sama. Basicnya pesantren semua alumni dari pondok ini. Lanjut, biasanya kan pesantren ada nih. Pesantren ibtidak, kemudian tawasid dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kan beragam karena dia memang backgroundnya berbeda-beda. Kemudian untuk tujuan, nah di sini nih tujuan pembelajarannya ini boleh divariasikan Pak tadi Pak Fakih. Dari sejak tujuan pembelajaran ini karena tujuan pembelajaran ini yang menentukan merumuskan adalah guru. Kalau capaian pembelajaran itu udah ada rumusnya, tinggal copy paste dari yang sudah di SK-kan oleh Kemenak atau apa istilahnya diktis ya. Nah itu kita nggak boleh ngotak-atik. Tapi kalau tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini boleh guru. Jadi ini adalah sangat sangat dimungkinkan setiap guru itu berbeda-beda tujuannya. Karena berdasarkan dari ini keberagaman dari siswanya gitu. Nah di sini makanya siswa dapat menjelaskan pentingnya keragaman. Siswa mampu mengidentifikasi tantangan kan berarti kalau hanya mampu menjelaskan sama mengidentifikasi kan berarti kan berbeda gitu. Nah ini misalnya siswa yang dari awalnya itu udah paham tentang wudhu berarti kan untuk poin yang ketercapaian yang poin 311 ini dia nggak perlu lagi karena udah bisa menjelaskan, sudah bisa menyebutkan syarat sah rukun wudhu misalnya. Berarti dia hanya perlu untuk mencapai KKTP yang ini, mampu mengidentifikasi tadi, mengidentifikasi wudhu yang sah sama yang nggak sah. Jadi dia nggak perlu belajar banyak itu si anak yang tadi udah pinter. Nah, kalau anak yang benar-benar belajar dari nol, berarti dia ya harus mencapai ini dulu. Baru nanti sama Bapak Ibu dikasih metode untuk mencapai yang ini baru nanti mencapai yang ini. Jadi gambarannya seperti itu Pak siapa Pak Fakih itu. Buat Bapak Ibu yang lain juga seperti itu. Nah, siswa dapat menunjukkan. Nah, ini apa ini kebertahapan dari menjelaskan, mengidentifikasi, mampu mempraktikkan atau mengimplementasikan. Ini berdasarkan tetap kita bermadhabnya dari taksonomi Bloom. Udah kenal kan Bapak Ibu sama Syekh Bloom? Udah kenal belum sama Syekh belum? Jangan Syekh Mutawali aja atau Syekh 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 yang lain. Saya Saihu, kenal saya Saihu. Jadi nanti Bapak Ibu Hmm. ini untuk jadi ada di taksonomi belum itu ada urutan dari bukan kemampuan kognitif siswa itu dilevelkan dengan C1 sampai C6 dalam taksonomi Bloom. Yang versi Anderson ya Bapak Ibu nanti kalau mau download taksonomi Bloom versi Anderson. Nah, itu ada C1 dia mampu menghafal. Justru menghafal itu adalah kemampuan paling level terendah itu Bapak Ibu. Karena ternyata menghafal itu tidak perlu melibatkan banyak kerja otak. Jadi secara menurut mazhabnya Syekh Bloom itu adalah level kognitif yang paling rendah. Justru pada menghafal. Tapi kalau dalam pendidikan agama Islam, saya tetap
hafalan itu tetap yang utama meskipun dia di kognitif paling rendah gitu. Karena kita dibiasakan hafal dulu nanti baru menganalisa itu akan jauh lebih mudah daripada yang kita nggak punya hafalan tiba-tiba menganalisa gitu. Itu menurut saya nggak kuat gitu. Konstruktifnya dia nggak kuat. Jadi alangkah lebih baiknya memang tetap harus dibiasakan dengan hafalan gitu. Kemudian baru dia mampu menjelaskan. Toh memahami dulu. Memahami. C2 itu adalah memahami. Jadi kalau dia mampu memahami, nanti baru bisa menjelaskan, mengidentifikasi, membedakan gitu kan. Setelah itu baru mempraktikkan. Setelah mempraktikkan baru mampu menganalisa. Menganalisa. Kalau identifikasi itu hanya membedakan ya. Kalau menganalisa itu butuh effort otak lebih banyak lagi itu. Kerja otaknya lebih besar lagi. Apalagi yang C6. C6 itu adalah meng-create atau mencipta atau mengkreasikan. Nah, itu makanya tadi ketika anak sudah punya kemampuan level C1, C2, C3, berarti dia harus ditreatment dengan C4, 5, 6 gitu. Syukur-syukur si anak itu bisa menghasilkan proyek, misalnya proyek apa ya? Kalau anak SD itu ya misalnya apa ya? Dibelajarin cara menyuling menyuling atau Bahan bekas. barang bekas boleh. Enggak, kalau kaitannya sama wudhu tadi tuh, misalnya air yang keruh tapi dia ah, air yang suci tapi keruh tapi dia bisa menjadi nggak keruh misalnya. Dan biasanya kalau saya waktu kecil itu suka ada batu tawas, tahu ya Bapak Ibu? Batu tawas. Tahu nggak ada batu yang dari Magelang siapa Pak siapa? Jadi dia batu putih kalau dimasukkan ke air keruh tuh airnya bisa jadi jernih gitu. Itu kan satu treatment. Jadi tetap kesuciannya iya, tapi bersih juga iya gitu. Kan tadi yang kita bandingkan adalah dua hal. Satu ember air yang bersih, tapi hanya satu ember. Satunya lagi adalah wudhu di tempat yang air sungai ngalir, tapi airnya keruh karena habis hujan kan misalnya. Nah itu anak-anak lebih lebih mau wudhu yang mana nih? Kalau yang nggak paham kan, tapi pasti dia milih yang bersih dong Bu gitu. Padahal secara toharoh harusnya yang lebih lebih apa yang lebih sesuai dengan syarat rukunnya wudhu kan adalah yang banyak tapi deras kan gitu karena syarat mazhab Imam Syafi'i. Nah ini itu bisa di mazhab Syafi'i kan harus kulatain ya, lebih harus air itu harus atau kalau misalnya iya kalau gurunya mau menjelaskan sampai ke mazhab perbedaan itu, nah nanti itu perbedaan mazhab itu berarti mungkin ketika wudhu itu diajarkan ke anak aliyah misalnya boleh seperti itu. Tapi kalau level sekolah dasar ya mungkin nggak sampai situ. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini jawaban untuk Pak Fakih ya. Bisa dibedakan dari metodologinya, bisa ke evaluasinya juga pasti akan berbeda. Nah ini contoh Tolong pemahaman. dikirim nih. Kemudian ini pertanyaan pemantik. Nah, ini bagian dari asesmen formatif tuh, pertanyaan pemantik di awal itu asesmen selama proses pembelajaran kan atau setelahnya. Nah, itu biasanya kalau nggak di awal disebut dengan pemantik, Padahal di akhir di disebut dengan jadi ini refleksi. Nah, di sini ada refleksi nih. Di refleksi ini ada. Nah, ini contoh-contoh asesmen yang sifatnya deskriptif tadi itu Bapak Ibu. Saya selalu menghargai orang yang berbeda pendapat, baik di kelas atau di luar kelas. Nah, ini disebut dengan rubrik. Ini namanya rubrik. Ininya deskripsinya, ini adalah rubriknya. Saya merasa senang jika berteman dengan yang berbeda agama, misalnya. Nah, ini dikembangkan oleh guru. Nah, ini rubriknya mau rentang poin dari berapa sampai berapa, gitu kan. Nah, ini kalau di rubriknya atau berapa. Nah, untuk Kalau Pak pengantar. Yasin sedang dengan yang lain jenis Nggih, gitu Pak Zainal. Ya. teman. Nah, ini untuk yang tadi dengan aspek, nah ini deskripsi namanya. Kriterianya sangat baik. Ini checklist gitu kan. Kalau ini ada rubrik ininya adalah pernyataan di sini checklistnya. Nah, ini adalah penilaian-penilaian yang seperti ini nih kadang Bapak Ibu guru tuh terlewatkan gitu. Padahal ini butuh. Dan ini observasinya ketika proses kan. Jadi ini termasuknya tes formatif tadi, asesmen formatif. Ini kan saat proses pembelajaran bisa diamati sambil mengamati siswa atau saat mereka mengerjakan tugasnya tersebut. Nah, kemudian, nah kalau soal kuis, nah ini berarti
yang nantinya ujungnya adalah nilainya berupa penilaian rentang angka. Misalnya nilainya soalnya 10, satu soal nilai poinnya 10 kan berarti 100 gitu. Atau soalnya 10 tapi nilai maksimalnya adalah 40 berarti satu soal nilainya poinnya 4. Nah, itu adalah rentang angka. Nah, nanti diakumulasikan 40 dari soal kuis, 30-30-nya dari deskripsi sama ini bisa seperti itu. Jadi nanti nilainya 100. Jadi akan lebih adil untuk siswa. Idealnya seperti itu untuk asesmen ya Bapak Ibu. Ini madhab asesmen. Nah, ini glosarium. Ini contoh modul. Nanti bisa Bapak Ibu lebih pelajari lagi ya. Gitu Bapak Ibu. Enggak, barangkali ada yang mau bertanya lagi? Ini saya stop aja ya. Oke. Enggak. Insya Allah ini untuk materi terakhir. Dan insya Allah Bapak Ibu sebenarnya tinggal menyempurnakan karena sebenarnya sudah dilaksanakan setiap harinya. Maaf, Bu. Bu, Boleh mendengar suara saya? Umpamanya ini kami ini mahasiswa adalah gambaran siswa Ibu. Iya. Seperti apakah penerapan tadi diferensiasi itu seperti apa, Bu? Kira-kira kan kami Diferensiasi. dengan latar belakang yang berbeda, Oke. ibu yang berbeda, Betul. Nah, itu seperti apa? sebenarnya ya. Bu agak gagu orangnya itu, Bu. Betul. Dan saya sendiri pun di kelas PJJ ini belum menerapkan diferensiasi yang seideal dari madhab asesmen sebenarnya. Ya karena tadi di awal saya sudah mengedepankan ya siru wala tu'asiru gitu kan. Dan memang apa bukan nasihat, amanah dari pimpinan juga kan permudah Bapak Ibu gitu. Bahkan ketika kita mau strict seperti yang memang harusnya ada di madhab asesmen, saya mungkin akan tidak adil ke Bapak Ibu. Misalnya ada Bapak Ibu yang ke ini secara pengumpulan tugas aja misalnya melewati deadline. Tapi Bapak Ibu kan ada yang misalnya Bapak Ibu saya lagi mati lampu, kemarin habis sakit dan lain sebagainya. Itu kan sisi-sisi humanisnya. Nah, itu memang yang perlu dikritisi dari apa ini kurikulum merdeka itu ya ada hal-hal yang ini memang satu sisi dia menyajikan variasi apa ini metode evaluasi gitu kan atau cara memahami siswa dari berbagai aspeknya gitu. Tapi satu sisi juga kadang ketika kita mau mengevaluasinya itu secara apa ya, secara ideal gitu kan, secara memang seperti yang memang sudah aturannya seperti itu. Kadang kita terbenturnya sama sisi-sisi kemanusiaannya gitu. Humanisnya kita itu kadang jadi hilang gitu karena ya mau nggak mau dia nggak boleh nih nilai apa dinilai gitu kan. Sisi kemanusiaan itu yang harus dimunculkan seorang guru kan justru malah di situ kadang. Nah, cuman kan kita berbicara sebagai guru nih, Pak Kiai Haji Umri. Nah, tapi kalau dari sisi aspek dari siswanya, seperti itu kira-kira adil enggak? Nah, tadi saya ibaratkan kayak gitu. Siswa yang harusnya dia itu mampunya hanya mengangkat 4 kursi, tapi sama kita itu dikasih 10 kursi gitu kan. Berarti kan dia harus memantaskan diri untuk bisa menggotong 10 kursi itu gitu. Itu bisa dibayangkannya kan ketika kita memberikan poin nilai lebih ke anak. Nah, si anak itu kan harus mau nggak mau harus kuat nih. Saya tuh dikasih amanah, dikasih kepercayaan saya mampu nih dengan nilai 10 gitu. Dengan ngangkat 10 kursi gitu. Berarti harus disampaikan juga ini sama guru ketika saya sering kok menyampaikan ke mahasiswa saya kalau di kelas yang ini ya, yang bukan PJJ. Kalian bisa pengen dapat nilai jujur apa nilai kasihan? Jujur saya suka nyampein kayak gitu ke anak-anak Bapak Ibu. Kalau mau nilai jujur, kalian koreksinya ini. Tapi kalau mau nilai kasihan, ya saya akan luluskan kalian. Bahkan saya nggak sangat menghindari sekali ketika mengasih nilai ke anak itu B. Jadi saya maksimalkan A itu amin gitu, minimal tuh amin gitu. Tapi saya nyampein ke mereka, kalau kalian saya kasih nilai segini, ternyata kamu harusnya target saya kalian capeknya adalah ini. Kira-kira dari 4 CP ini yang kalian merasa belum maksimal yang mana? Silahkan belajar sendiri karena kita pertemuannya hanya sampai
sini gitu, semester ini gitu. Nah, itu berarti dari merekanya akan berusaha untuk mengupayakan diri gitu. Nah, itu harus ada sisi demokratisnya harus kita munculkan, Bapak, di sini. Nah, untuk bapak-bapak di sini saya pasti dong, saya akan ngasih A semua nih, nggak ada yang saya ngasih amin. Meskipun nih, misalnya Pak Haji Umri kemarin juga, misal nih, ngumpulin tugasnya telat gitu kan, atau bahkan mungkin apa ya, Ini eh Umri ini biasa telat, Bu. enggak, Ya, kecuali Pak Umri aja. kadang telatnya itu kan berbeda Pak Bapak Ibu. Jadi kita ada background bukan jadi peserta didik atau Bapak Ibu misalnya mengumpulkan tugas itu bervariasi kan. Bapak Ibu kan ini istilahnya yang kelasnya kelas PJJ ya. Untuk kelas PBG Daljab yang mereka berkompetisi untuk disertifikasi secara gaji aja, kita juga mengedepankan humanis gitu Bapak Ibu. Jadi kadang ada yang lagi sakit, ada keluarganya sedang musibah dan sebagainya. Kita tolerir selama itu masih dalam rentang batas waktu, ya kita kasih toleransi gitu. Nah, itu yang memang seharusnya di harus ada dalam diri seorang guru yang bijaksana gitu kan. Tapi ya itu tadi, kita dari sisi aspek siswanya juga kita harus ngasih ngasih sebuah apa istilahnya mukodimah lah atau semacam prakata lah untuk bisa kalian dapat nilai sekian karena memang mampu gitu. Kalian dapat nilai sekian tapi karena itu tadi ada nilai kasihan dan kalian harus berusaha untuk memantaskan dengan nilai yang sudah diberikan tadi. Kecuali anak itu memang kritis, Bu, saya nggak mau dikasih segitu, saya mau nilai segini aja. Tapi jarang, jarang yang seperti itu jarang gitu. Gitu Bapak Ibu, Pak Umri. Kalau menurut Bapak gimana sebagai guru selama ini? Atau Bapak mau seperti apa maunya? Atau mau sesuai madhab asesmen? Enggak lah, kitanya nggak akan seperti itu. Nanti itu menyalahi dengan dengan apa istilahnya? Mufradat. Dia hanya teori gitu. Pak Hanya Haji, teori. Ya Pak teori Jobi maunya nambah lagi. gitu. Jadi seperti itu. Pak Said atau siapa barangkali Bapak Ibu yang mau menanggapi, mangga. Ini 36 ya Pak berarti Yasin itu kali. ada 4 yang nggak bergabung Pak ya? Yasin kenapa tuh? Izin bertanya, Bu. Enggak, Pak. Tangannya. Tadi saya masih belum paham mengenai sistem penilaian yang menggunakan capaian pembelajaran, di mana hal itu tanpa menggunakan sistem UTS PTS UAS. atau UAS. Nah, itu bagaimana cara mengimplementasikannya, Bu? Apakah dengan metode praktek atau ulangan akhir bab? Disesuaikan, Pak. Tadi yang saya contohkan di modul ajar, coba saya share lagi ya. Jadi ketercapaiannya itu berdasarkan dengan CP-nya. Jadi misalnya kayak gini. Tapi makanya ini mungkin belum semua sekolah ya. Kalau sekolah swasta mereka lebih lebih fleksibel. Kalau sekolah negeri kan kadang suka disamakan ya. Tapi sebenarnya sekarang juga udah negeri juga sudah. Makanya di sini istilahnya modul ajar. Kalau dulu RPP berbeda dengan Diknas itu pasti dicoret saat kenaikan mengajukan kenaikan pangkat atau pengumpulan administrasi guru itu pasti akan dicoret karena dia berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Diknas misalnya. Nah, tapi sekarang di kurikulum Merdeka itu justru harus berbeda gitu. Setiap guru itu harus punya modul ajar yang berbeda-beda. CP-nya oke sama. Oke, sebentar, saya mau munculkan yang lain. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Pak Yasin. Ini ketercapaiannya ini. Tujuan pembelajarannya ini. Capaian pembelajarannya mana sih? CP. CP-nya nggak muncul di sini ya. Ini sebenarnya dari sini. Target. Oke, sebentar. Ini adalah tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran ini sebenarnya diturunkan dari CP. Nah, kriteria ketercapaiannya itu ada di sini nih Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Yasin misalnya satu tujuan ini sudah tercapai, sudah di apa ini sudah disampaikan ke siswa, ketika siswa sudah mampu menjelaskan, sudah mau mengidentifikasi, mampu menunjukkan siswa menjelaskan itu kira-kira evaluasinya apa Pak Yasin? Kalau menurut Pak Yasin?
apakah seperti pertanyaan langsung, Bu, ketika Boleh, bisa menjelaskan ini bisa bertanya langsung, bisa menggunakan soal tes apa istilahnya tes formatif tadi. Bapak sudah menjelaskan panjang lebar di kelas. Anak-anak, Bapak sudah menjelaskan. Ayo silahkan kerjakan LK ini atau LKPD ini gitu. Nah, itu Pak Yasin sedang melaksanakan tes formatif untuk menguji pemahaman siswa. Kalau pertanyaan yang dibuat adalah untuk menguji pengetahuan. Kalau menjelaskan kan lebih ke pengetahuan. Misalnya jelaskan tentang wudhu, jelaskan syarat sah wudhu, jelaskan sebutkan rukun wudhu. Itu kan semuanya tentang kognitif pengetahuan. Berarti CP tentang ini sudah tercapai. Nah, kemudian di sini mengidentifikasi, berarti Bapak sedang menyajikan sebuah pertanyaan-pertanyaan atau penugasan ke siswa yang intinya adalah siswa mau mengidentifikasi tantangan atau mengidentifikasi tadi jenis-jenis air yang tohur dan nggak tohur misalnya. Terus ketika Bapak mau menguji nih, apakah poin 3 ini sudah tercapai ke siswa, sudah mampu menunjukkan sikap toleransi, mampu menunjukkan apa kalau di wudhu? Berarti menunjukkan praktik wudhu yang benar dan yang nggak benar misalnya, atau mempraktikkan wudhu yang benar dan yang nggak benar. Berarti Bapak harus membuat instrumennya berupa observasi, ya kan? Rubrik tadi, siswa diminta praktek wudhu, kan gitu. Nah, ketika rubrik-rubrik tadi dari penilaian Bapak itu udah ada ada datanya, nilainya muncul, sebenarnya dari situ udah cukup, Pak. Nggak perlu ada PTS atau apa tadi? PAS ya. Nah, secara madhab asesmen sebenarnya harusnya seperti itu. Cuman kan di kita sepertinya masih ini masih berjalan namanya kultur harus ada pas PTS dan sebagainya. Yang sudah merdeka dari pas PTS itu anak TK biasanya. Anak TK itu mereka ada pas nggak ada PTS, tapi setiap CP-nya itu mereka sudah ada rubrik-rubrik khususnya itu Pak di rapotnya siswa. Kalau di SD, SMP itu sepertinya memang masih ada madhab PTS dan PAS itu memang harus ada gitu. Padahal kadang ketika kita menilai dari PTS sama PASnya aja itu berarti kan dia sedang melaksanakan tes sumatif ya. Nah, sumatif yang secara PTS dan PAS itu kan menuai berbagai kritikan juga kayak dulu adanya apa UN dan ini meskipun ada sisi positifnya siswa menjadi lebih lebih termotivasi untuk belajar, untuk berkompetisi sama yang lainnya karena ketika mereka jalur masuk ke sekolah lain harus menggunakan nilai UN apa sih istilahnya? UN ya, ujian nasional tuh yang secara serentak itu. Padahal kan satu sisi kadang kesiapan siswa ketika melakukan UN apa dan saat melakukan UN sama kesehariannya mungkin berbeda. Jadi nggak bisa ketika menilai siswa hanya dari hasil UN-nya aja atau dari tes sumatifnya aja nggak boleh. Makanya di portal pun kita tidak penilaian ke Bapak Ibu juga nggak berdasarkan dari UTS UAS aja kan. Saya kalau bisa merubah porsi apa ini prosentase di portal itu bisa, itu udah banyak mengkritik juga itu. Itu secara apa KKNI, kurikulum KKNI sebenarnya prosentase penilaian di portal juga tidak sesuai itu. Karena prosentase UTS sama UASnya lebih besar daripada nilai yang apa itu namanya? Ada nilai terstruktur, ada nilai individu kan, tutur, turi. Bapak Ibu bisa buka nggak ya? Di situ ada nilai tutur, turi, sama nilai kehadiran. Jadi di portalnya Bapak Ibu itu penilaiannya itu kehadiran 10%. Tutur, mohon maaf, kehadiran malah cuma 5%. Tutur itu tugas terstruktur berarti tugas kelompok itu ada 15%, turi 15%, UTS tuh 20%, UASnya 25%. Berarti nilai terbesar itu bergantung bagaimana UAS Bapak Ibu kan gitu. Nah, itu banyak yang mengkritik juga. Jadi, tapi ya namanya sistem masih belum bisa merubah. Iya, sayang sini. Bobo. Itu Pak Yasin, bisa dipahami ya? Jadi berdasarkan ketercapaian tadi. Satu Ya, Bapak ini pertanyaan lagi, Bu. kan? Satu pertanyaan lagi. Oh, gimana? Gimana kan?
mengenai pendeskripsian metode rubrik itu gimana ya Bu? Apakah setiap siswa itu dikasih selembaran terkait deskripsi tadi? Saya tidak suka mengenai Oh iya, pembulian kalau terhadap itu sama bersifat angket, sifatnya angket atau survei, dikasihkan ke siswanya. Tapi kalau misalnya siswanya tidak harus mengisi sendiri, berarti cukup observasi dari guru. Jadi Bapak mengamati, oh siswa ini sudah mampu mempraktikkan wudhu secara runtut nih dari A sampai B. Itu saat observasi berarti Bapak tinggal menceklis A, B, C, D-nya. Gitu. Ya, jadi tidak semuanya harus di checklist sama siswa. Ada yang dia hanya putus observasi. Nah, yang ngantuk. Gitu Bapak Ibu. Ini sampai jam berapa kita harusnya? Selesai. Pak Pak Kosma. Anaknya udah Sudah ngantuk. jam duhur, Bu. Oh, sampai duhur. Hari ini maraton, Bu, 4 MK. 4 Oh, MK Zoom terus sampai jam 9. iya soalnya pertemuan terakhir Bapak Ibu. Jadi biasanya mau menyampaikan Ya. hal-hal yang belum dipahami apa dan lain sebagainya gitu. Jadi gimana? Bapak Ibu mau sampai jam berapa ini? Maraton. tergantung dosen Bu, tergantung dosen. Oh, tergantung dosen. Oke, mangga barangkali ada yang mau ditanyakan lagi atau kalau sudah cukup ya dicukupkan. Nanti untuk kriteria UAS saya masih menunggu dari tim teaching ya sebenarnya untuk UASnya seperti apa. Kalau tim teaching menyepakati sistem UASnya nanti adalah dengan praktek ya berarti nanti Bapak Ibu harus menyajikan praktek mengajar secara full. Tapi kalau ternyata boleh bagaimana tergantung dosen masing-masing, mungkin nanti ada pilihan ganda dan lain sebagainya. Sayang. Kalau bisa jangan praktek, Bu. Kalau bisa jangan praktek. Waktunya, Bu. Waktunya kita Siswanya kan udah libur. hanya Siswanya nggak ada mau lagi. Desember. Sim libur, Bu. Ya, Oh, siswanya sudah. udah libur, Bu. Jadi gini Bapak Ibu praktik itu bisa siswa imajiner, nggak pakai siswa. Jadi Bapak Ibu hanya ngomong praktek setelah ini ngapain. Jadi bisa siswa imajiner. Oh iya. Nggak Belum boleh. bisa, Bu. Kalau Malah lebih susah, Bu. Imajiner. Kayak ngomong sendirian jadinya. Kayak orang gila. Harusnya ada lihat contoh. Mendingan ngadepin 30 anak daripada ngomong sendirian, Bu. Enggak, Bapak Ibu berdiskusi dulu. Saya menenangkan anak dulu bentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Iya sayang. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Tergantung PJ-nya. Nanti lobbynya pakai nganu apa? UAC. Apa yang meringkas Pak. gak apa-apa, meringkas materi. Ini kalau nggak salah ini seperti Menseknek ini. Ayo. Tugasnya apa? Pak Menseknek. Pilihan ganda ya ora apa-apa. Masa Ya, semester 5 pilihan ganda, Pak. Nanti Nah, kayak nganu, Pak pilihan siapa ganda. sih ini? Pak Mas Duki, pilihan ganda terus, gak barbar. Pilihan ganda apa pilihan janda? Pak Oh, Umri pilihan itu. janda. Loh, pilihan janda tuh Pak Umri. Emang ada. Apa meneh? Sehu, sudah bangun Pak Sehu. Orang mancing lah. Ora, wis ora usah mancing-mancing. Meteng layare. Ora usah mancing-mancing, malah dibukane kerudung aneh. Bu dosen Saya lagi urut. tunggal, nggak ganda. Saya dari Butakar turu. Ngapain pilihan ganda? Loh, sing ngomongnya lanang tok ibu-ibu yang ngomong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah saya Sampai jam tutur, berapa nih? Dohor. Nanti ada Zoom lagi apa enggak Pak Yumri? yalah ya saya apa turuan. Satu lagi Zoom-nya. Ya, nanti jam 1 masih ada Zoom satu lagi. Dulu. Sampai jam 3. Ya. Cuma Berapa apa itu? persennya? Apa Pak Nailul, Pak Nailul. Kenapa? Pak Nailul, udah ada bonus nih, Pak. Oh iya ada, tadi bonus ada. Dak.
Kok bisa ya? Padahal itu Wih, tambah putih. klimis. Berapa itu sklinkernya ya? Apa? Tambah Ilham putih. itu klimis banget. Pakai sklinker ya? Ya, mungkin teman-teman nggak ada yang sadar lah ketika di Zoom ini banyak terekam kejadian atau bonus-bonusnya tuh nggak tahu. Paling Disuruh diedit kok. paling yang tahu saya aja sih mungkin karena mereka fokusnya pada kehidupan masing-masing. Pak Nailul kacamatanya larang katanya. Oh, mahal Pak, 1.500.000 Pak ini. Iku sing Ini garai. saya baru gitu Garai saya lihat kecelakaan. Pak Nailul kok senyum-senyum ini. Murah, 1 juta dapat 500. Iya. Suami Kulino sudah ada kulino ini. di Sembrono iki. Kamera itu jahat itu, kamera itu. Kalau memang nggak siap untuk kegiatan ya wes di off cam ae. Terekam itu wes gak bakalan bisa hilang itu. Kilo sampai sudah ngareng suami sepatah dia ribut apa peturu. Eh, Waduh, belum dinikmati sendiri tuh bonus saya. belum. Nah, zoomnya Pak cukup, Nailul, zoomnya udah cukup. Ya, Kenapa Pak istirahat. Pak Nailul, Umri? Kenapa Pak Umri? dapat bonusnya dinikmati sendiri. Oh iya itu pasti harus itu. Wow, dibagi-bagi dong tuh. Enggak, nanti apa? Status sesinya hilang nanti. Gara-gara bonus 2 menit. Tutup Pak Nailul, Bu dosen minta Gara-gara satu Oke, detik. kita tutup aja. dosen pamit. Monggo Pak PJ silakan untuk menutup kegiatan pertemuan Zoom kali ini. Pamit. Assalamualaikum turu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, pertemuan subhanakallahumma jam ini bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya, astaghfiruka wa atubu ilaik. puas minggu depan dari untuk biar kita istirahat. Untuk selanjutnya kita mau Zoom jam 1 untuk MK nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.